Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan digelar perdana pada Selasa pekan depan berlokasi di PN Jakarta Utara. PN Jakarta Utara sesuai dengan lokasi di mana Ahok menyampaikan atau menyinggung surat Al-Maidah ketika Ahok berkunjung ke Kepulauan Seribu dalam kapasitasnya sebagai gubernur pada bulan September lalu. Dan dipastikan sidang akan berlangsung secara terbuka untuk umum. Apakah Ahok akan memenuhi unsur-unsur untuk dijerat dengan pasal disangkakan, ini pasal 156 dan pasal 156A dengan hukuman 4 dan 5 tahun penjara? Kami akan membahasnya malam hari ini, namun sebelumnya kami akan mengajak Anda menuju gedung KPK dan saat ini tengah berlangsung konferensi pers di KPK yang tentang dugaan korupsi Muhaimin Iskandar. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu perkembangan banjir yang terjadi di sejumlah daerah yang merendam tidak hanya permukiman warga, tetapi juga pertanian milik warga. Memasuki hari keempat banjir yang melanda ribuan rumah di Kabupaten Merangin, Jambi, kini ratusan rumah warga masih terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Pemerintah Kabupaten Merangin telah menurunkan bantuan sembako sebanyak 8 ton untuk 4 kecamatan dan akan diserahkan kepada korban banjir. Selain itu, banjir bandang menerjang wilayah Babakan Pete, Cicalengka, Bandung Minggu malam. Akibatnya, sejumlah rumah warga rusak karena derasnya aliran sungai setinggi 150 cm. Sementara itu, ratusan hektar lahan tanaman bawang di Brebes, Jawa Tengah terendam banjir. Salah satu daerah yang paling banyak terkena dampak banjir yakni Kecamatan Wanasari. Sedikitnya 250 hektar tanaman bawang terendam banjir, akibatnya tanaman bawang membusuk dan gagal panen. Karena banjir. Kalau dibiarkan nunggu panen? Oh, biarkan bosok. Bosok ya? Ada kerugian Pak dengan banjir? Ya sangat. Sangat rugi. Diduga banjir terjadi karena saluran buangan air yang ada di sawah tersumbat akibat pembangunan jalan tol. Tim Liputan memberitakan. Pemirsa, serpihan dan barang-barang milik korban pesawat Polri Kasa yang jatuh telah ditemukan dan saat ini diamankan di posko evakuasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Serpihan pesawat yang ditemukan langsung diamankan di Satpol Air Polres Tanjung Pinang untuk diserahkan kepada tim KNKT Pusat guna dilakukan penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat. Barang-barang yang sudah ditemukan dan diamankan di posko evakuasi ini antara lain serpihan pesawat yang diduga bagian dari ekor pesawat dan sebagian lainnya merupakan barang-barang milik korban. Terkait masalah barang yang berada di Pol Air, di kantor Satpol Air Tanjung Pinang ini, ya kita menunggu arahan daripada pimpinan. Ya, pimpinan besar barang tersebut nanti akan dijadikan barang bukti dan serahkan ke tim KNKT untuk diteliti. Ya. Barangkali ini bisa menjadi suatu petunjuk ya sebab daripada akibat jatuhnya pesawat. Sejauh ini tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 4 kantong mayat yang berisi bagian tubuh dari korban dan mengangkat badan pesawat yang ditemukan di perairan Kabupaten Liga. Tim Liputan memberitakan. Pemirsa, hari ini Buniani tersangka pengunggah video Ahok resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilannya. Buniani berharap tidak menjadi korban kriminalisasi. Ditemani kuasa hukumnya, tersangka kasus pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buniani hari ini resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilannya. Gugatan pra-peradilan diajukan Buniani bersama tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai perjuangan penegakan keadilan, Buniani menegaskan tindakannya dalam mengunggah video tersebut dilindungi oleh undang-undang. Saya mengupload video itu sebetulnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28 UUD 45 untuk kebebasan berpendapat. Sebagai wartawan saya tahu undang-undang itu. Jadi semua orang di wilayah NKRI ini mempunyai hak yang sama untuk mengatakan pendapatnya.
Nah sekarang kalau orang yang berpendapat itu lalu kemudian dengan dasar hukum yang sangat lemah lalu dibuat menjadi tersangka, kawan-kawan ini tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi tersangka nanti. Saya itu jangan dikriminalisasi, kawan-kawan wartawan tidak boleh dikriminalisasi, karena undang-undang itu sudah jelas menggariskan bahwa semua orang itu dijamin haknya untuk berpendapat. Buniani juga mempertanyakan kalimat yang bertuliskan menyebar kebencian. Buniani pun meminta agar nama baiknya dipulihkan karena penetapan tersangka terhadap dirinya dianggap tidak beralasan. Faris Al-Hasan, Edi Nugroho, MNC Media, Jakarta. Pemirsa, 3 dari 11 tersangka yang ditangkap polisi pada Jumat pagi pekan lalu di sejumlah tempat saat ini masih ditahan. Mereka akan dijerat Undang-Undang ITE. 3 dari 11 tokoh yang ditangkap polisi atas tuduhan akan melakukan makar pada aksi 212 lalu hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. 8 tokoh lainnya telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam di Polda Metro Jaya. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan, 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melanggar pasal Undang-Undang ITE ditangani unit Krimsus Polda Metro Jaya. Sedangkan SBP ditangani Krimum Polda atas tuduhan makar. Informasi yang kami dapat karena ada tim menangani, ada 3 orang yang masih ditahan oleh pihak kepolisian. Sisanya mungkin masih untuk melengkapi hal-hal lain yang akan nantinya tetap diperiksa. Itu yang kami dapat. Tentunya itu percobaan ya. Makar itu bisa, percobaannya sudah bisa dilakukan itu. Jadi itu terakhir yang kami dapat. Ada tim menangani. Ya. Meski ke-8 tokoh telah dibebaskan, polisi masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, MNC Media melaporkan. Pemirsa, KPK merilis sejumlah kasus korupsi dan salah satu kasus juga melibatkan nama Muhaimin Iskandar. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju gedung KPK untuk bertemu dengan reporter kami, Wahyu Seto Aji. Wahyu Seto Aji, seperti apa kasus yang sesungguhnya diduga terdapat nama Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa? Ya, baik Aryo, sekitar pukul 18.30 petang tadi waktu Indonesia bagian Barat, pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyu Andriati Iskak menggelar jumpa pers kepada awak media terkait dengan penetapan tersangka baru dalam kasus penetapan janji atau pemerasan terkait yang ada di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenaker Trans pada tahun 2015. Dalam kasus ini KPK menetapkan tersangka baru dengan atas nama CJM, yakni anggota Komisi 2 DPR RI tahun 2009 hingga 2014. Adapun berdasarkan bukti yang cukup, KPK menetapkan tersangka karena memang tersangka ini CJM diduga menerima 6% dari total 150 miliar rupiah anggaran. Berikut keterangan dari pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyu Andriati Iskak. Penyerahan uang 400 juta kepada Muhaimin Iskandar. Tentu ini masih akan didalami oleh penyidik. Hari ini yang saya umumkan tadi, tersangka CJM juga merupakan pengembangan dari kasus tersebut. Jadi tidak penyidik memanggil saksi-saksi yang diduga berkaitan dan juga yang disebut dalam keputusan atau juga fakta-fakta persidangan. Kemudian mengenai Asosiasi Asian Games, saya belum dapat infonya sih, apakah sudah masuk ke KPK, dilaporkan ke KPK atau belum ada info. Ya. Kita bisa ke kasus soal EKTP. Jafar Hafsa mengaku dia di Komisi 4 tidak ada kaitan dengan kasus EKTP, khususnya Sudiharto. Tapi kemudian Muhaimin Nazarudin menyampaikan bahwa Ya, demikian Aryo, kembali kepada Anda di studio. Baik, setelah pemirsa
Pemirsa, perkembangan terbaru dari gedung KPK dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang baru saja dirilis oleh KPK, dan usai pariwara kami akan membahas sidang perdana Ahok yang akan digelar pada Selasa pekan depan. Apakah Ahok memenuhi unsur pidana atau tidak? Kami akan segera kembali dengan dialognya.